Pagi ini saya akan sharing saja langsung berbagi dengan saudara satu pengajaran firman Allah yang pagi ini saya berikan judul Melihat Tuhan di Balik Pergumulan, saudara ya. Mari kita langsung saja baca ayatnya ya, dalam Yesaya pasal yang ke-6, kita membacanya di ayatnya yang ke-1. Yesaya pasal 6 kita baca di ayat yang ke-1. Mari Bapak Ibu Saudara, Anda lihat di screen saudara, kita akan sama-sama membacanya ya. Yesaya pasal 6 ayat yang ke-1. 1, 2, dan 3. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas takhta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Mari kita lihat dalam kisah ini bagaimana yang namanya Yesaya. Jadi nanti kalau di rumah Anda pelajari, baca Yesaya pasal 6. Yesaya pasal 6 satu perikop ini bicara tentang pertobatan daripada Yesaya. Bagaimana kemudian dia bertobat, dipanggil, dipilih oleh Allah menjadi seorang nabi di masa perjanjian lama. Ketika dia pada matinya Raja Uzia, dikatakan dia melihat Tuhan. Dan percayalah, setiap orang, siapapun kita yang memandang Tuhan ya, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, melihat Tuhan, maka pasti kita mengalami perkara yang ajaib. Pasti kita mengalami perkara yang supranatural. Dan itu memang benar dialami oleh Yesaya. Ketika dia melihat Tuhan pada tahun matinya Raja Uzia, dia bisa melihat tersingkap gitu ya. Dia terbuka, bisa melihat dirinya yang kotor, yang najis, bisa melihat dirinya adalah orang yang berdosa, yang perlu Tuhan. Dan itu awal pertobatan, awal panggilan, perkara supernatural itu dialami dengan seorang yang namanya Nabi Yesaya. Mari kita lihat, saya baca ulang sekali lagi saudara ya. Temukan di ayat ini dikatakan dalam tahun matinya Raja Uzia. Sebetulnya dalam pengajaran sesi khotbah pagi ini, kalau memungkinkan saya tunjukkan 2 sesi gitu saudara ya. Sebetulnya khotbah ini 2 sesi, tapi kalau mungkin saya jadikan 1 gitu. Saya coba tunjukkan tentang Nabi Yesaya yang melihat Tuhan, tapi kemudian saya coba tunjukkan tentang seorang raja yang bernama Raja Uzia ini. Uzia itu artinya adalah my strength ya, is Jehovah. Ya, kekuatanku itu adalah Tuhan, kekuatanku itu adalah Jehovah. Arti nama Uzia ini keren banget. Memang Raja Uzia ini di awal-awal pemerintahannya 52 tahun dia memerintah saudara ya. Umur 16 tahun dia jadi raja, masih sangat muda. Dia sadar dia lemah, dia gak punya kemampuan. Makanya dalam awal pemerintahan sang Raja Uzia, dia itu betul-betul mengandalkan kekuatan Tuhan. Makanya arti nama Uzia itu cocok dengan apa yang dia buat. My strength is Jehovah. Kekuatanku itu adalah Tuhan. Karena dia mengandalkan kekuatan Tuhan, dia mengalami level up. Dia mengalami promosi, pemerintahan kerajaannya dia jadi sangat kuat. Itu nanti saya coba tunjukkan sama saudara. Tapi kemudian saat dia kuat, dia lupa diri. Gak ngandalkan kekuatan lagi, dia lupa siapa dia, bukan Tuhan yang dia andalkan. Jabatannya, kekuatan prajuritnya, kekuatan senjata-senjata yang dia punya. Dia termasyur, dia terhormat, dia ditakuti, disegani oleh musuh-musuhnya. Terkenal sampai di seluruh penjuru pelosok negeri. Dia lupa diri, jadi sombong. Lalu kalau nanti saya tunjukkan ayatnya 2 Tawari 26 di ayat 16, terjadi titik balik dalam kehidupan sang Raja Uzia. Titik balik bukan semakin level up, tapi level down, semakin turun dia. Dan kita belajar dari sang raja yang hebat ini. Di akhir kehidupannya sampai mati dia kena kusta. Kenapa? Jadi sombong. Justru di masa yang hebatnya dia luar biasa, dia gak ngalami Tuhan, dia gak melihat Tuhan, dia malah hancur gitu. Tapi kebalikannya, ketika masa matinya yang mengerikan itu, ada seorang bernama Yesaya, justru dia melihat Tuhan. Coba saya tunjukkan gambar yang pertama ini, lihat saudara ya.
Jadi Raja Uzia ini adalah seorang raja yang memerintah Israel selama 52 tahun. Nanti kalau sempat saya tunjukkan ayatnya, 2 Tawari pasal 26 ayat 1 dan 2 dan 3 itu. 52 tahun dia memerintah. Siapakah Raja Uzia? Saya barusan tunjukkan sama saudara. Raja Uzia ini raja yang hebat. Di masa bangsa Israel, sejarah Israel itu mencatat bahwa tidak pernah ada kejayaan lagi pada masa pemerintahan kerajaan Israel seperti pada zaman Raja Daud memerintah, seperti pada zaman Raja Salomo memerintah, sampai kepada Raja Uzia memerintah. Sejarah Israel menceritakan dan mencatat Israel, bangsa ini tidak pernah lagi mengalami kejayaan semasa diperintah oleh 3 raja ini. Berarti Raja Uzia termasuk jajaran raja yang hebat, selevel dengan Daud, selevel dengan Salomo. Sehingga pada masa Raja Uzia memerintah kerajaan Israel, Israel itu aman. Sebab Raja Uzia ini raja yang bijaksana, Raja Uzia raja yang adil, dan plus dia raja yang perkasa. Dia adalah seorang raja yang di masa pemerintahannya, yang profilnya diceritakan dalam 2 Tawari pasal 26. Itu ditakuti dan disegani oleh musuh-musuhnya dan dihormati oleh kawan-kawannya. Makanya tidak heran pada masa kerajaan Israel diperintah Raja Uzia, kerajaan Israel, bangsa ini betul-betul aman, betul-betul makmur. Sang raja itu pengayom, pelindung rakyat Israel. Tapi Anda lihat dalam kisah Yesaya pasal 6 ayat 1, ya, perjumpaan Yesaya dengan Tuhan, melihat Tuhan, itu terjadi dikatakan dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan. Lewat ayat ini sebetulnya apa yang saya coba mau sampaikan sama saudara. Yang saya mau sampaikan adalah ini saudara ya. Di masa itu ketika Raja Uzia mati, ini kan pelindung rakyat. Musuh-musuh Israel, bangsa-bangsa tetangga itu takut ketika raja ini memerintah. Termasuk musuh bebuyutan, saya pakai bahasa itu ya. Daripada bangsa Israel itulah kerajaan Asyur. Gak berani menyerang, gak berani menyerbu, gak berani ganggu-ganggu otak-atik bangsa Israel. Gak berani. Termasuk musuh besar bebuyutannya gak berani bikin apa-apa. Selama sang raja yang perkasa, Raja Uzia ini memerintah, aman. Lalu kalau Yesaya pasal 6 mengatakan raja yang adil, pelindung rakyat yang ditakuti sama musuh-musuhnya, sampai gak berani menyerbu itu musuh, dikatakan mati. Artinya apa dong ini bagi bangsa Israel? Artinya apa dong ini bagi sang Yesaya, seorang Yesaya? Artinya ini satu goncangan yang hebat yang terjadi atas bangsa Israel. Artinya bagi orang Israel, bagi Yesaya ini adalah mereka sedang mengalami sebuah bahaya dan ancaman yang besar dari bangsa-bangsa tetangga yang memusuhi mereka. Dari musuh bebuyutan besar mereka, bangsa Asyur. Mereka dalam bahaya besar, dalam kesulitan besar, plus dalam ancaman yang sangat besar. Mereka mengalami krisis. Mereka mengalami fase masa kehidupan yang sangat menakutkan. Menakutkan. Mereka akan dihancurkan, dibinasakan oleh musuh-musuh bangsa tetangga mereka. Karena mereka tahu sang raja pelindung yang perkasa itu mati. Matinya Raja Uzia itu sebuah ancaman yang besar buat Yesaya dan bagi bangsa Israel. Tapi mari kita lihat, justru ketika orang Israel dan Yesaya dalam kesulitan yang besar, dalam ancaman bahaya yang besar ini, Alkitab katakan apa? Yesaya dikatakan bersaksi begini, aku melihat Tuhan. Perhatikan kalimatnya ya, tampilkan gambarnya. Yesaya 6 ayat 1 dikatakan, dalam tahun matinya Raja Uzia, firman Allah katakan apa? Yesaya katakan begini, aku melihat Tuhan. Saya ulang, dalam tahunnya mati Raja Uzia, aku melihat Tuhan, kata sang nabi. Mungkin ini kalau saya kondisikan, saya tarik dengan kekinian kehidupan kita, kira-kira bahasanya begini saudara ya. Dalam tahun
ekonomi usahaku bangkrut, aku melihat Tuhan. Ketika saudara mengalami bahaya ancaman ekonomi, engkau mengalami bahaya ancaman keuangan yang hancur, justru engkau berkata, dalam tahun hancurnya ekonomiku, aku melihat Tuhan. Atau mungkin saudara berkata begini, dalam tahun aku ditipu oleh temanku uangku, aku melihat, memandang Tuhan. Atau bagi saudara yang lain berkata begini, dalam tahun aku sakit yang begitu lama dan tidak sembuh-sembuh, justru aku memandang, melihat Tuhan. Itu yang dialami oleh orang Israel. Itu yang dialami oleh seorang bernama Yesaya. Justru dalam ancaman bahaya yang berat, dalam tahun matinya Raja Uzia, sang nabi bersaksi berkata, aku memandang Tuhan, aku berjumpa dengan Tuhan. Dan hasil dia melihat Tuhan, dia mengalami perkara supranatural. Justru janji Tuhan digenapi dalam hidupnya. Jadi hari ini ada berapa banyak saudara yang mengalami situasi seperti bangsa Israel saat itu. Ada mengalami ancaman bahaya, ada mengalami ancaman kesulitan. Justru masa-masa tempat yang namanya dalam tanda kutip ancaman, bahaya maut, situasi yang sukar. Itu tempat di mana Anda bisa melihat Tuhan, memandang Tuhan, berjumpa dengan Tuhan. Saya coba tunjukkan beberapa kisah dalam perjanjian lama. Anda lihat gambar-gambarnya saja. Saya sengaja tidak menulis ayatnya karena saya yakin dan percaya Anda udah tahu ayatnya ini. Saya cuma cerita saja. Di gambar yang pertama itu adalah situasi bangsa Israel ketika mereka terjepit, di mana waktu itu mereka dipimpin Nabi Musa keluar dari tanah Mesir. Lalu mereka mengalami bahaya, ancaman yang besar. Mereka mengalami ancaman kesulitan, mereka ketakutan. Sebab di depan mereka menghadapi laut Teberau. Ingat, ketika kita bicara yang namanya laut Teberau, itu bicara jalan buntu. Mereka punya masalah, bahaya yang mengancam. Mereka dalam situasi sulit yang sangat besar. Tidak ada jalan keluar. Mau maju, di depan mereka buntu, ada laut Teberau. Kalau menghadapi masalah, itu masalahnya kayak lautan, mau diapain? Biarpun mereka jumlahnya tafsiran kurang lebih 2-3 juta orang. Misalnya Musa kerahkan mereka bawa timba, dikuras laut. Mereka capek, lelah, pingsan, laut gak bisa kering. Ini ikhtiar pakai tenaga kemampuan manusia, tetap jalan buntu. Justru timbul masalah yang baru. Masalah besar kita otak-atik, pasti datang masalah baru. Itu yang terjadi. Teberau, laut Teberau yang dihadapi, itu bicara jalan buntu, ancaman bahaya besar. Ke kanan gak bisa, ke kiri sama gak bisa. Apalagi mereka mau mundur, balik belakang, bahaya besar. Ada Fir'aun dan prajuritnya yang jumlahnya begitu banyak, sedang bergerak dan semakin mendekati mereka. Saya suka bilang, apa yang terjadi ketika bala tentara Fir'aun semakin dekat, mereka dengan mudah akan membinasakan, membunuh Israel yang dipimpin oleh Musa. Karena Israel ini gerombolan budak rodi, bukan kumpulan prajurit yang cakap bawa panah, pedang dan tombak. Bawanya pacul, cangkul, bawanya sabit, alat-alat kerja, gampang dibunuh. Saya ulang, kapan orang Israel dipimpin sama Musa, mereka memandang Tuhan, melihat mujizat Tuhan, melihat kemuliaan Tuhan. Ketika mereka mengalami ancaman yang besar, ketika mereka mengalami kesulitan yang sangat berat, mereka lihat Tuhan loh. Sama dengan kisah tentang Daniel. Kalau ada baca dalam kitab Daniel, kapan saudara ya, seorang Daniel itu dia melihat kuasa Tuhan, melihat kemuliaan Tuhan. Kapan? Itu terjadi ketika dia dalam ancaman singa, dimasukkan dalam gua singa. Singa yang kelaparan. Tapi lihat, tempat-tempat seperti ini, bahaya besar, bahaya maut, ancaman besar, itu adalah sebuah tempat kesempatan kita berjumpa dengan Tuhan. Tempat ancaman maut seperti ini, itu kesempatan kita melihat kemuliaan Tuhan. Singa pada akhirnya gak bisa telan Daniel, singa gak bisa makan Daniel. Ada berapa banyak di antara saudara yang hari ini masalahmu kau menghadapi laut Teberau, buntu jalannya. Ada berapa banyak di antara saudara yang masalahmu menghadapi ancaman maut.
Singa mau makan saudara. Kalau masalah besar, masalah itu bisa telan kita loh. Saya cuma mau tunjukkan, bukan menakut-nakuti. Seringkali kalau masalah itu besar kayak singa yang kita hadapi, dia bisa telan makan kita. Saya pernah menyampaikan satu sesi pengajaran tentang perempuan yang pendarahan 12 tahun. Alkitab tidak tunjukkan, tidak sebutkan namanya. Cuma dituliskan orang itu disebut perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun. Jadi di masa itu orang cuma katakan apa? Oh itu perempuan yang 12 tahun pendarahan, namanya hilang. Kok bisa orang namanya hilang? Iya, dia lebih terkenal penyakitnya daripada namanya. Orang jadi lupa sama namanya. Kenapa? Ditelan namanya sama penyakitnya. Ini kan sebuah gambaran buat kita. Ada loh masalah itu bisa menelan seseorang. Sehingga orang katakan, oh itu gak sebut namanya, si bangkrut itu ya, si miskin itu ya, si susah itu ya, dan seterusnya. Kok gak namanya disebut, dimakan dia sama masalahnya? Saya gak tahu. Masalah seperti apa? Apakah Anda menghadapi gua singa ancamannya itu? Ini tempat kesempatan Anda pagi ini melihat Tuhan, melihat mujizatnya, ngalami perjumpaan dengan Tuhan. Termasuk gambar terakhir tentang Sadra, Mesak dan Abednego. 3 pemuda ini sama. Mereka lebih mengalami namanya api yang 7 kali dipanaskan, api yang panas. Tapi aneh ya, ketika mereka dimasukkan dalam dapur api yang dipanaskan 7 kali, baju mereka tidak hangus, kulit rambut mereka tidak terbakar. Bahkan raja, saya yakin juga 3 orang ini melihat kehadiran pribadi yang keempat. Sang raja berkata, wajahnya seperti dewa. Siapakah dia? Itu pribadi Tuhan yang hadir. Justru Sadra, Mesak, Abednego ketika menghadapi ancaman maut, hadapi ancaman kesulitan, bahaya yang sangat besar, justru dia lihat pribadi Tuhan. Raja pun lihat loh. Saya yakin bukan cuman kita yang lihat kemuliaan Tuhan. Orang-orang di sekitar kita melihat, itu pasti pekerjaan Tuhan. Itu pasti Tuhannya dia yang besar, yang tolong dia. Karena orang tahu keterbatasan kita. Mari belajar lewat kisah Yesaya pasal 6 ayat 1. Bahwa tempat-tempat seperti ini, tempat yang namanya tahun matinya Raja Usia, tempat yang namanya Teberau, tempat yang namanya Gua Singa, tempat yang namanya dapur api yang panas. Ini tempat-tempat yang ancaman besar. Ini kesempatan pagi ini Anda belajar. Di situ justru Anda bisa melihat Tuhan. Saya berdoa buat Anda pagi ini, jangan putus asa. Anda yang pagi ini merasa tidak ada jalan. Israel di Laut Teberau nggak ada jalan. Tapi untung masih ada seorang Musa yang tetap berseru berharap pada Tuhan. Yang tetap angkat tongkat, tetap angkat iman, percaya pada Tuhan. Makanya ketika menghadapi namanya Laut Teberau, hadapi Gua Singa, hadapi dapur api yang menyala ya rasanya, aduh ancaman besar, gak ada harapan, mustahil. Gak mungkin gitu loh ada pertolongan. Saya suka pakai bahasa begini, jangan berhenti beriman. Tetap beriman, tetap lipat tangan, jangan berhenti berdoa. Tetap tutup mata, tetap berdoa dan percaya kepada Tuhan. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya teringat sebuah kesaksian yang beberapa puluh tahun yang lalu yang saya pernah dengar dari seorang hamba Tuhan. Hamba Tuhan ini menikah cukup lama, suami istri ini. Usianya masih beberapa tahun di atas saya, 5-6 tahun di atas saya. Berapa puluh tahun ya, dia menikah itu kurang lebih 10 tahun. 10 tahun lebih, 10 tahun lah dia menikah. Tidak dikaruniai anak. Sampai teman hamba Tuhan ini dia berkata, ini bahasanya dia, tapi mungkin gak dari hati ya. Tapi biasanya ngomong memang dari hati, tapi sebetulnya itu hanya kecewa. Dia berkata gini, rasanya udah capek Pak berdoa, lelah berdoa. Jemaat pun mungkin bahasanya sama. Karena jemaat ketika gembalanya berdoa, jemaat juga mendukung dalam doa. Ya lama berdoa 10 tahun lebih. Sejak masa pernikahan hamba Tuhan ini belum dikaruniakan anak. Sampai satu kali ternyata benar ya, tidak ada doa yang sia-sia. Tuhan jawab walaupun itu 10 tahun lebih. Tahun ke-11 kurang lebih kira-kira begitu. Istrinya mengandung. Nangis ini pendeta, suami istri, jemaat pun menangis. Terharu dengan mujizat Tuhan. Singkat kata saya potong lebih cepat.
Akhirnya lahirlah ini anak. Tapi lahirnya prematur. Seingat saya puluhan tahun lalu saya dengar itu 7 tahun lebih lah. Hampir ya sebutlah 7 tahun setengah. Baby ini lahir prematur gitu kira-kira istilahnya. Berat badannya mungkin belum mencukupi, nggak normal. 1 berapa gitu, nggak sampai 1,5. Maka di inkubator ya bayi ini mungkin 1,5 bulanan inkubator, cukup lama sampai berat badannya memenuhi syarat, sampai kata dokter apa ini ya, organ-organ tubuh bayi ini apa ya sehat normal gitulah kira-kira ya. 1,5 bulan 2 bulanan sampai bayi ini kemudian dibawa pulang ke rumah. Dokter katakan boleh, sudah normal berat badannya, sudah sehat semua organ tubuh yang di dalam. Anda mungkin lebih tahu dari saya soal istilah-istilah ini saudara ya. Apalagi kalau Anda adalah orang-orang medis saudara ya. Tapi ada satu insiden, anak ini saya ingat sekali diberi nama Jeremy ini anak. Memang namanya Jeremy. Ada insiden, anak ini ketika dibawa pulang ke rumah, dipastori di rumah hamba Tuhan suami istri ini, ada opa-omanya juga di situ. Ya, itu mungkin gak sampai 2 minggu ada satu musibah terjadi. Entah bagaimana ceritanya, si mamah ini maaf ya lagi netein anaknya masih bayi itu sambil tiduran rebahan. Kan capek ya, mama itu capek ya, rebahan. Entah bagaimana peristiwanya itu tersedak atau bagaimana, itu asinya mamanya, air susu mamanya itu masuk ke paru-parunya. Kayaknya mungkin kesusahan bernafas. Ini bayi jadi biru semua badannya, bibir biru, muka biru, badan biru. Khawatir mereka, cepat langsung bawa ke rumah sakit, langsung masuk unit gawat darurat, secara intensif dirawat hari itu. Saya potong cerita supaya waktu tidak habis. Lalu mereka dipanggil sama dokter satu ruangan. Dokter berkata gini, maafkan Bapak Ibu, anak Bapak Ibu kelihatannya nggak bisa tertolong. Woi, tergoncang langsung si istri hamba Tuhan ini. Dia nangis di ruangan dokter itu sejadi-jadinya. Tapi untuk rupanya suami ini kuat imannya. Dia tepuk-tepuk pundak, punggung sambil istrinya dipeluk. Tetap percaya. Belum mati kan soalnya. Dokter hanya berkata seperti memang gak ada harapan, gak bisa tertolong gitu. Tapi kita berdoa, kita kuatkan. Mereka keluar ke ruangan tunggu. Mereka gandengan tangan saudara ya. Mereka berharap, berseru kepada Tuhan. Mungkin seperti pujian tadi, ya berkata, kita punya Tuhan yang besar. Aku percaya Engkau sanggup tolong dan seterusnya. Hamba Tuhan suami istri berdoa. Itu papa mamanya, opa oma dari si Jeremy pun berdoa kepada Tuhan. Mereka keluarga pendeta, mereka keluarga gembala. Berdoa, berseru kepada Tuhan. Entah bagaimana ceritanya, lagi-lagi saya katakan. Itu tiba-tiba si bayi Jeremy saudara yang umurnya itu mungkin masih beberapa bulan saudara ya. Itu tiba-tiba tersedak, tiba-tiba dia kayak batuk, nangis sekeras-kerasnya. Dokter kaget plus takjub dengan apa yang terjadi. Mukanya langsung merah kembali. Si Jeremy sehat sampai hari ini, bertumbuh jadi anak yang besar. Sehingga teman saya yang lebih senior dari saya, hamba Tuhan ini, kalau ketemu sharing, dia seorang master teologi ya. Dia berkata begini, jadi kalau soal Alkitab jangan ditanya, namanya master. Kalau tanya tentang Tuhan, jangan ditanya, dia hebat soal itu. Dia berkata begini kalau sharing, dulu ya kalau saya bicara tentang Tuhan itu cuma saya di pengetahuan saja. Memang ada banyak kita seperti teman saya ini kan. Kita selalu berkata, oh kalau Tuhan yang besar kita tahu, Tuhan dahsyat kita tahu. Itu di teori pikiran kita, itu di prinsip-prinsip teori mulut kita ngerti Tuhan yang besar. Teman saya juga ngomong, oh dia master, dia berkata Tuhan besar, dia tahu. Dulu bicara soal iman mengajar jemaat, dia tahu semua. Itu dari pengetahuan lahirnya. Tapi dia berkata, sejak dia mengalami peristiwa Jeremy yang di ujung maut, mengalami ancaman besar. Bagi dia bukan cuma Jeremy, buat dia hamba Tuhan juga istrinya. Itu kesulitan yang besar. Itu ancaman yang besar. Dia doa nangis. Tapi justru dalam ancaman besar, masalah besar itu apa yang terjadi? Dia ngalami Tuhan loh. Dia lihat Tuhan. Dia lihat mujizat. Dia alami pertolongan Tuhan.
Yang biasanya dia berkata, Tuhan kita besar saudara, kepada jemaat. Tuhan kita dahsyat. Itu cuma di pengetahuan dia katakan, terus terang. Itu cuma di perkataan mulut yang dia pelajari selama ini. Tapi setelah mengalami bahaya besar itu dia berkata apa? Sekarang saya melihat, saya ngalami Tuhan memang besar. Dia sanggup menolong, dia dahsyat. Minggu kemarin saya bicara tentang ya hidup sepakat dengan Tuhan. Mereka suami istri itu sepakat dalam doa. Dan hasilnya apa? Mereka melihat mujizat. Orang yang melihat mujizat memandang Tuhan. Hasilnya apa? Hasilnya mujizat. Ingat kisah tentang Ayub. Itu Ayub pasal 42 ya. Itu ayat yang kelima. Ayub bersaksi begini kepada kita. Dahulu ya, hanya dari kata orang aku mengenal engkau. Hanya dari cerita orang aku mengenal engkau. Ini kan pengetahuan berarti. Tetapi sekarang itu maksudnya setelah Ayub mengalami banyak penderitaan. Setelah Ayub mengalami ancaman bahaya kesulitan besar. Ayub berkata apa? Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Tetapi sekarang setelah aku mengalami banyak kesukaran. Mataku sendiri melihat engkau dan melihat kebesaranmu. Ayub pun bersaksi hal yang sama. Saya berdoa, Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat, itu kita lihat kuasanya, kita alami kuasanya. Saya berdoa itu terjadi juga sama saudara. Kapan? Di tempat-tempat yang saya katakan tadi, laut teberau, buntu jalan. Jadi kalau pagi ini engkau sedang mendengar firman dan saudara berkata, aku itu pendeta orangnya jalannya buntu. Ini tempat yang tepat Anda pagi ini juga melihat kemuliaannya. Kalau engkau berkata, engkau mengalami seperti gua singa, masalah itu mengancam saudara, mau makan saudara, mau telan saudara, bahkan sama dengan keluarga saudara. Tempat yang sama, ini kesempatan saudara mengalami melihat Tuhan. Sehingga ada bukan dari cerita orang Tuhan hebat. Sehingga dia bukan cuma dari mulut pengetahuanmu, oh dia hebat, dia dahsyat. Anda ngalami sendiri. Justru di tempat-tempat yang namanya gua singa yang mengancam. Di tempat yang namanya buntu laut teberau. Bahkan dapur api yang panas yang bikin Anda gelisah. Kadang kita ngalami masalah kayak dapur api yang dipanaskan 7 kali. Bikin kita cemas, bikin kita gak tenang, bikin kita malam gak bisa tidur, hampir pagi bahkan kita pun gak bisa tidur. Cemas, rasanya masalah itu kejar-kejar kita, bikin takut kita. Itu api yang panas. Ini tempat-tempat yang mengancam. Ini kesempatan sebetulnya yang Tuhan izinkan terjadi. Ketika Tuhan izinkan kita mengalami teberau. Ketika Tuhan izinkan kita mengalami tempat yang namanya gua singa atau dapur api yang dipanaskan. Atau zaman matinya Raja Uzia. Tidak ada pelindung, tidak ada yang kita andalkan lagi. Masa-masa seperti ini yang Tuhan izinkan terjadi. Bukan karena Tuhan mau hancurkan kita. Karena Tuhan rindu kita ngalami pribadinya, kita ngalami kuasanya, melihat kemuliaannya nyata terjadi atas hidup setiap kita. Tadi saya berjanji maunya 2 sesi, tapi kalau saya potong di sini saya lanjutkan besok saudara ya. Saya mau tunjukkan profilnya Raja Uzia. Tapi dari pelajaran ini kita bisa belajar sesuatu saudara ya. Kita belajar, percaya begini, ketika Tuhan izinkan kita masuk pada tempat-tempat yang kita gak harapkan, Tuhan punya tujuan. Di tahun 2023 ini ada semakin mengenal dan mengalami pribadinya, melihat kemuliaan kuasanya yang dahsyat atas kehidupan kita. Saya mau berdoa buat saudara pagi ini secara khusus, yang memang bukan kebetulan engkau ikut ibadah pagi ini, engkau mengalami kondisi ini. Saya percaya ini kesempatan yang terbaik buat saudara untuk mengalami, memandang dan melihat kemuliaan Tuhan.